di sini baunya agak kayak babi anjir. Nanti tiba-tiba guruk-guruk buka gas ke sana. Mulai kabut tertutup biru-biru dikit. Nah, ini dia sedia payung sebelum hujan. Di puncak Bondolan, angin bus kabut tebel. Kita jalan-jalan ke puncak. Lanjut lagi teman-teman. Ini di video udah mulai agak gelap. Tak serain lagi. Oh iya, kalau disebut Ondo Rantai yo bener lah. Wih, ternyata malah ada tulisannya Ondo Rantai di situ. Mantul. Undur runti. Wow. Kita menyambangi Ondo Rantai. Kebiasaan kalau area camp udah mulai deket ya toh, tenaga itu kayak di menggebu-gebu, padahal malah kayak gini jadinya. Ondo Rantai mantap. Oke, lanjut lagi teman-teman dari Ondo Rantai. Tadi sempat rebahan. Lanjut. Suasananya udah mulai cerah, itu malah mulai terbuka itu. Oke, semoga nanti sampai Bondolan. Semoga sampai Bondolan terbuka dan dapat oren-oren mantul. Wah, full tangga mantul. Patut ini dijuluki jalur Ondo Rantai. Mantul-mantul.
yang dirindukan. Tadi sepertinya itu dari bawah udah mulai terbuka, ternyata masih belum dong. Oke, lanjut lagi. Wah, jalur di sini sangat pengertian sekali. Kita dikit-dikit dikasih tempat duduk, jadi disuruh duduk. Minum dari tadi belum minum. Lanjut tanjakannya, Rek. Wow. Wih, di depan situ ternyata pos 4 ada shelter. Oke, sekalian mau break lagi, ganti baterai. Pos 4 Kolok ke Ciko. Oke, cek poin sama nunjukin estimasi. Dilarang mendirikan tenda di sini. Oke. Mantul. Tak tunjukin untuk estimasinya. Ini udah jam 4 lebih 8 menit.
Untuk estimasinya kita jalan sudah 1,75 km. Estimasinya 2 jam 2 menit. Kita ada di ketinggian 1759 mdpl. Mantap. Setelah ini kita ambil ke kiri ke puncak Bondolan. Oke. Mantap. Pos 4 Kolo Kuciyo. Pos 4 Kolo Keciko. Artinya apa ya? Unik lah. Oke teman-teman, lanjut lagi. Oh ya, itu di situ ada plakat percabangan. Kita baca. Oke, jalur puncak Benteng Rider via Prambanan ke sana. Puncak Bondolan, puncak Butak, gas ke sana. Wih, mulai kabut. Dari sini estimasinya sekitar 45 menit di peta. Ini kita jalannya itu agak melipir. Oke teman-teman, ini sebelum sampai di puncak Butak ya, saya mau ngingetin kalau nanti masa-masa saya cukup unik, jadi nantikan. Oke, treknya kayak gitu. Ke situ, tara, deg sekali. Wow. Agak gelap. Trek dari pos 4 langsung yo, kayak on rantai.
Di sini ada tempat yang cukup mantul buat istirahat. Ya, dari sini baru sadar kalau hutannya itu pohonnya berlumut. Alhamdulillah dikasih datar. Wih, tuh di depan udah mulai sabana itu. Nah itu. Di sini baunya agak kayak babi, pesing anyir. Nanti tiba-tiba guruk-guruk. Alhamdulillah teman-teman, di depan udah mulai terbuka. Break dulu. Tapi di situ tadi baunya anyir banget, babi. Di sini enggak. Oke, itu di depan udah mulai terbuka. Tapi istirahat dulu. Oke, lanjut. Ternyata tinggal ke kiri, ke atas sampai. Alhamdulillah terbuka. Nah ini loh uniknya, dari bawah tertutup terus, atas terbuka. Bahkan terbukanya itu bener-bener los, nggak ada pohon yang besar. Oh, ternyata sabananya ilalang, mirip di Gunung Kembang. Wah, itu di atas ada teman-teman. Dan sayang sekali sebelah kiri iya tertutup, biru-biru dikit.
Wah, itu ada yang turun. Mantul di sini. Kita break dulu karena kita dapat sesuatu yang terbuka meskipun tertutup. Wow. Wow. Ya kalau kabutnya tipis-tipis gini yo enak-enak aja yo. Saya berharap berangkat agak sore itu ketemu yang oren-oren gitu loh. Tapi ternyata enggak, tertutup semua. Break. Kayak bentar lagi sampai puncak Bondolan. Oke, dan akhirnya tertutup semua teman-teman. Tadi saya baru bilang enak yo, kebuka sidik-sidik. Kabutnya tipis-tipis. Ini tertutup semua, wes. Ini udah mulai nyentuh sini-sini loh ini kabutnya. Dan itu kalau teman-teman dengar, itu rombongan terakhir. Jadi nanti saya di puncak itu bener-bener sendirian. Mantap. Oke, ini hari Senin, besok Selasa, dan kemungkinan ya mungkin ada lah yo yang naik nanti malam, semoga ada. Saya mau segera bergegas saja soalnya kok ini mulai gerimis-gerimis rintik-rintik kabut, takutnya nanti malah beres, nggak enak sambil hujan-hujanan masang tenda itu. Apalagi saya bawa top 10. Lanjut. Apa bos, nikmati aja kan, emang niatnya solo hiking. Kalau ini bener-bener solo hiking nih. Di puncaknya turunnya ketemu orang terus. Sebenarnya tadi beberapa kali ketemu orang, cuma emang pas keadaan saya itu nggak rekam, kedengeran gitu. Oke, lanjut. Wih, mantul ini. Ini ceritanya saya 15.000 booking Gunung Ungaran puncaknya. Ya ini tapi tinggal sebentar aja yo, mantul ya. Mantul. Tempat duduknya udah gak kelihatan. Itu loh puncak Bondolan itu katanya tadi. Wah. Alhamdulillah. Baru ditinggal nengok ke bawah, badalah. Yuk kebuka yuk. Keren yuk. Wah, ini kalau saya di atas yo terbuka, itu berarti keberuntungan. Semoga alam Gunung Ungaran ya kasihanilah.
Anginnya ini gerimis-gerimis mantul. Nah, hujan kayak. Hujan-hujan angin. Wow, ini mau sampai kok ya hujan. Sedia payung sebelum hujan. Nah, ini dia sedia payung sebelum hujan. Soalnya mau sampai, kalau saya ngambil mantel nanti kelamaan. Ini hujannya juga kayak angin ya, karena anginnya datang agak kenceng ini tadi. Oke, akhirnya itu plakat puncak Bondolan ya. Ini area campnya sini. Alhamdulillah. Kita ke area puncak dulu. Area campnya luas banget. Tinggal milih deh mau di mana. Alhamdulillah. Keren. Puncak Bondolan. Mantap teman-teman. Puncak Bondolan 1885 mdpl. Mantul. Keren. Semoga besok view-nya tambah keren. Ini saya mau melihat ya area-area apa, pelautan awan atau sunrise-nya itu di mana. Cek map dulu. Sekalian cek poin. Oke teman-teman, sampai sini jam 16.57, saya ke Pajak jam 5 sampai puncak Bondolan. Untuk jarak ya sampai sini dari saya musola tadi di base camp itu sekitar 2,3 kilo. Durasinya 2 jam 49 menit. Mantul. Ini di sini ketinggiannya 1900. Ini 1800. Geseknya banyak sekali. Oke, mungkin saya mau melihat mata angin dulu, arahnya kemana. Barat ke sana, timur
mumpung sepi Ren. Jadi kita bisa milih-milih lokasi camp ini sebebasnya. Ini nggak cuma sepi, yo saya sendiri yang agak dawatar sih mantul. Kalau di sini kan nggak mungkin, area puncak nggak enak. Di sini lumayan, tapi kok di sini ada datar. Arah puncaknya kan ke sana. Jadi kita di sini. Bingung saya. Oke teman-teman, saya putuskan untuk camp aja di sini. Semoga nanti sunrise-nya pas di situ dan sama puncak Bondolan. Kalau nanti malam jalan-jalan yo dekat. Tadi saya cek-cek di atas itu ada, tapi kok kayaknya ketutup di sini kayak. Oke, nanti buat masaknya di sini. Oke, gas. Sampai sini tuh suara itu speaker. Masih kedengeran dan keras banget. Oke, lanjut bangun tenda. Mantap. Mau tenda itu dapat kejutan, udah mulai terbuka itu. Itu sisi timur berarti ya. Di sana udah mulai terbuka. Ini udah mulai terbentuk lautan awan, semoga agak rendah dikit gitu. Itu desa-desa di sekitar lereng udah mulai kelihatan. Mantap. Bu, kita timelapse aja, kita keren ini nanti. Ini sekalian saya mau masukin barang ini situ. Tak buat timelapse di situ. Ini sambil buat timelapse. Tadi timelapse-nya di situ, sekarang tak rubah di situ karena dari sana terlihat oren-oren mantap. Nah, sayangnya di situ, bentar. Nah, di sini tuh kabutnya udah mulai ketutup lagi, tuh pergerakannya. Pelan-pelan tertutup semua. Jadi nanti malam nggak tahu sih
Nah di situ juga udah mulai naik lagi. Nah kemungkinan view-nya juga bentar lagi tertutup. Tapi saya pengen foto di sana itu. Fokus. Kita segera beres-beres semua. Sambil nunggu timelapse, siapa tahu dapat kejutan. Di sana udah azan maghrib juga. Segera beres-beres, ganti baju. Dan ini di sini saya benar-benar sendiri, teman-teman. Yes, bisa dipastikan ini. Tak pikir tadi itu ada yang ngecamp. Maksudnya bapak tadi itu ada yang ngecamp gitu loh. Ternyata cuma TikTok, sama aja. Jadi istilah naik gunungnya itu ternyata cuma TikTok. Nah, kalau saya gambaran naik gunung itu ya ngecamp. Oke, tak tunjukin barang-barang yang ada di dalam tenda saya. Ini masih belum tak nyalain kameranya. Kamera lampunya. Ini buat menu nanti khusus gitu. Ini juga ada nasi. Nah, dua cemilan ini harusnya tak makan di bus. Berhubung saya tidur, ya udah lupa. Semua logistik saya di situ semua yuk, sama di dalam nesting gitu. Dalam nesting ini ada. Itu aja yo ternyata, simple. Tapi keren nanti. Saya itu kalau udah sendiri gitu ya, ide itu pasti akan ada aja pokoknya. Tapi kalau kadang banyak orang itu malah bingung. Cuma yo ada yang lupa ini tadi. Saya nggak bawa tisu. Sulit. Ya teman-teman mau ganti baju dulu. Sambil apalah. Oke, untuk masak-masaknya nanti dulu, istirahat sambil ini angetin badan. Soalnya tak lihat suhunya itu udah tembus 13. Mantap. Pintunya aja udah tak tutup. Soalnya anginnya itu lumayan silir-silir. Dingin. Mau pakai jaket aja. Sambil cerita-cerita yo soal perjalanan saya naik bus. Soalnya tadi lupa nggak tak ceritain di perjalanan. Ternyata jalurnya mantul-mantul, keren kalau buat muatan berat. Ya tadi mau tak tunjukin soal muatan saya yang lumayan berat itu, tak isi ini loh teman-teman. Jerigen. Emang tujuannya buat ngetes karir, enak nggak kira-kira kalau muatan berat. Ya tadi sih ada kayak miss sedikit lah. Itu mungkin karena saya making barang itu kurang mantul seperti biasanya. Oke, mau ngabisin kopi. Setelah itu lanjut masak sambil ini ngelurusin kaki biar enak. Teman-teman, saya tadi ketiduran dan ada sesuatu yang cukup ngeri. Oh ya, sebelumnya itu teman-teman, ada yang datang ya, kaget saya tadi. Kirain itu suara dari bawah, ternyata ada yang kesekitar sini. Nggak tahu berapa rombongan. Saya baru bangun tadi ketiduran. Ya ini tadi saya sempat kaget, badan saya tiba-tiba menggigil. Ini kenapa? Jadi tangan itu gini, dan badan udah kayak dingin banget itu loh. Ternyata saya belum makan.
Saya sering ngedukasi kalau biar nggak dingin makan, mau tidur makan. Ini saya tadi itu sekedar rebahan aja lah, ketiduran. Ini udah jam, ini udah jam 10 9 lebih 10. Kaget aku, Rek. Wah, ini harus segera masak ini, Rek. Bahaya. Dan ini tadi saya lupa juga pakai celana pendek. Mau tak pas pakai ini double celana panjang lah. Dan ini tadi saya kan rebahan itu tanpa celana panjang, nggak pakai jaket aja, nggak pakai kaos tangan. Menggigil dong. Ya mungkin seperti ini yo, awal-awal gejala hipo itu. Mungkin ya, bisa berharap gak ngalami lah. Untung saya itu segera bangun. Yo, tak lihat suhunya loh. Ya masih hampir sama yang tak omongin tadi. Wih, kaget aku. Dan maaf kalau ada suara musik seperti biasa. Oke, ini kameranya agak tak balik, jadi membelakangi mereka yang sedang bernyanyi cukup keras, biar suasana gunungnya itu ya syahdu gitu loh. Sayang sekali ya anginnya nggak ada, jadi nggak ada apa ya, backsound yang itu, backsoundnya jadi seperti itu, musik. Ini tak tunjukin menu unik saya ya. Minyak, bukan, ini buat goreng. Ada gula merah, ada vanili, terus ada santan, terus ini ada garam. Menu utamanya adalah ketela. Jadi bisa teman-teman tebak aja. Ya seperti itulah. Pasti ada yang benar nanti. Orang-orang yang malah mendekat bawa musik pop. Entahlah. Udah, ini tinggal potong-potong kecil, tak masukin ke potong-potong. Ini ketelanya agak gimana gitu, mencurigakan. Jadi nanti rencana saya nggak masak nasi, saya mau ini aja buat kolak, buat makan malam sama besok. Mungkin kalau sisa ya buat sarapan. Lanjut kita rebus. Coba buang sampah. Coba buang sampah.
Oke teman-teman, lanjut kita makan malam yuk. Wah, aromanya mantap peh. Berani ini jualan saya. Tapi sayangnya rambut tok. Tahu ini rambut dari mana yuk? Oke, nah ini kalau ada pisang, ada nangka itu, wah sempurna ini. Terus ditambah roti. Wah, ya ini kuahnya tak banyakin soalnya ya buat sekalian penghangat tubuh lah. Coba deh. Terlalu banyak air. Tapi udah apa? Yuk bagi yang nggak begitu suka manis itu cocok banget ini. Ini yang pertama buat teman-teman. Oh panas. Ya situlah. Masak dulang online. Ketilanya udah kayak terlalu lunak. Ini kalau teman-teman gak begitu suka manis itu pas. Kuahnya segini banyaknya ini. Ini orang putih siapa ya? Ketendang teman-teman. Wow, ini saya nggak pakai tisu ya tuh. Kita lapi aja pakai sempak bekas. Yang penting saya nggak basah. Yang penting bersih. Oke, ini kondisi di puncak Bondolan. Angin, bus kabut tebel. Kita jalan-jalan ke puncak. Jam 11 lebih 14 menit full kabut, tapi itu bulannya agak kebuka dikit, jadi yos nggak hujan lah. Pengen foto-foto tapi Lora larinya itu sip.
foto-foto dulu malam hari. Balik lagi teman-teman. Udah mulai dingin. Lanjut besok pagi, ganti pakai kamera yang ini. Ya, tak ceritain sedikit pengalaman konyol saya waktu menuju ke Semarang ini yo. Mungkin yang awal udah ya. Mulai dari Solo, saya kan naik bus Muncul itu tujuan Bawen. Nah, sampai Solo 3 itu saya masih belum tidur. Nah, tak lihat di map itu jarak Salatiga ke terminal Bawen itu kan deket banget yo daripada Bawen ke Semarang. Nah, ya nggak tahu aja kan karena saya belum tidur, perjalanan dari Madiun itu hanya sekedar ban itu di kursi bus. Nah, sampai Salatiga itu saya benar-benar nggak sadar teman-teman. Padahal saya udah ngeliat map, wah bentar lagi. Ya wes, kok nggak sadar aja bangun loh, seingat saya itu sebelah saya itu ada cewek pakai cadar, itu turunnya sama di terminal Bawen. Baru saya ingat, loh kok ceweknya udah nggak ada. Terus salah satu bapak itu tanya, ini terakhir mana? Oh, kita terakhir di Sukun pak. Baru dek Sukun, dah Sukun itu udah masuk Semarang kota. Barulah tak cek map. Bayo, saya itu tidur artinya kebablasan itu sampai 40 kilo dari situ. Nah, terus udahlah saya ikut turun sama orang-orang yang di Sukun itu, pertigaan itu. Ya, saya tanya sama mbak-mbak itu, Mbak, ini tadi terminal Bawen udah kelewat yo. Waduh mas, udah jauh. Sampean mending naik bus lagi, naik bus besar aja. Ini nanti sampean ke kiri, terus naik ke kiri jalan itu nanti ada terminal bus Sukun itu. Di situ saya terus ngopi dulu, ngopi sambil ya lucu-lucu ngenes. Ya konyol tapi yo lucu, kaget tuh tapi lucu gitu loh. Nah, terus tak ceritain itu di situ sama yang jualan kopi, mbak-mbak jualan kopi itu. Saya dikasih tahu, wah mending sampean tak kasih tahu mas, naik Trans Jateng aja, murah harganya cuma 4.000. Wah lumayan gitu. Nah, saya disuruh jalan ke sana ke haltenya itu. Di situ saya nunggu, dah akhirnya datang transnya itu jalan. Nah, perjalanan dari Madiun sampai ke Solo, ke anggap aja ke Sukun itu saya nggak mual sama sekali. Pas naik Trans Jateng itu, wah itu kalau misalnya 2 halte lagi lah sebelum terminal Bawen, itu mungkin maksudnya sebelum satu lagi, sebelum terminal Bawen kan satu lagi terus terminal itu, mungkin kalau ditambah 2 halte lagi saya udah muntah-muntah. Nah, aku ya mikir, loh ini bus enak tapi kok kayak gini. Nah, baru sadar di atasnya sopirnya itu ada pewangi Stella jeruk.
2 biji. Woi sini rek. Wah perut saya itu sampai, wes udah gak kuat nih, pengen muntah. Sampai terminal Bapen, saya langsung cari toilet, muntah-muntah di toilet. Setelah itu lemas, wes itu udah jam 9-an yo. Wes saya nggak mau ke BC dulu, saya istirahat di depan pintu terminal. Tak lihat ada itu Indomaret baru, di situ istirahat sebentar. Nge-grab aja lah. Nge-grab itu saya juga ada untung-untungan ini. Andaikan saya nge-grab pakai Grab Car yo, itu saya nggak bisa sampai base camp. Pas base camp saya mikir, saya bawa karir berat, kalau pakai motor takutnya nanti jalurnya itu nanjak banget gitu loh kan, wah ini kacau nanti. Terus mau pesen Grab Car kok kayaknya nggak enak gitu. Wis saya pesen motor Grab ojek gitu baru. Wah untung ternyata jalur menuju ke base camp Perantunan itu jalurnya cuma 1-2 meteran lah itu, Pak, 1,5 itu. Pastinya kan mobil gak bisa masuk. Untung saya gak pesen Grab Car. Ya, tambah parah dong kalau saya sampai pesen Grab Car. Sampai base camp itu saya udah, mood ngevlog saya itu udah kewacau. Perut ini, saya pesen makan itu gak tak makan sekitar hampir setengah jam baru tak makan. Wah perut saya itu gara-gara Stella jeruk itu loh. Emang itu racun itu, harusnya ditiadakan itu Stella. Padahal saya dulu juga pengirim Stella itu, tapi saya nggak pernah pakai jeruk itu. Ya itulah kekonyolan perjalanan saya ke Semarang. Dan karena kemarin itu yo kesusu lah saya itu dari Madiun, nunggu bus kok gak datang-datang, jadi kayak ngevlog itu gak maksimal di perjalanan. Mungkin next lah kalau ada kesempatan lagi naik bus atau kereta, bisalah tak vlog full dari rumah sampai ke base camp. Oke. Kalau teman-teman ada saran soal itu trip saya naik bus atau naik kereta itu bisa komen aja yo. Oke, mantul. Dan ini udah jam 12:30, saya mau tidur. Semoga besok dapat cerah lah, yang penting cerah, jangan kabut terus. Gas. Ternyata sisi sebelah kiri yo itu masih banyak puncak.